Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andi Dwi Bowo. Bertemu lagi di pembelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang olahraga pastinya, yaitu tentang materi permainan bola kasti. Nah, permainan bola kasti ini termasuk kategori olahraga bola kecil. Nah, di sini biasa yang digunakan dalam pembelajaran umum di sekolah itu ada 3 macam. Yang pertama tadi materi pembelajaran bola kasti, yang kedua adalah materi pembelajaran bulu tangkis, dan yang ketiga adalah materi permainan tenis meja. Itu adalah kategori dari permainan bola kecil. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, sebelum kita memasuki materi, jangan lupa untuk supportnya untuk video saya dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komennya ya, biar lebih baik lagi. Oke, kita langsung materi ke pembahasannya. Kita lihat di papan sebelah saya ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Ketika kita mau berolahraga, kita mau mengikuti pembelajaran pasti ada tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran permainan bola kasti itu yang pertama adalah peserta didik mengetahui asal-usul sejarah permainan kasti dan serta sarana prasarana yang dipakai dalam permainan kasti. Nah, diusahakan kalian bisa memahami asal-usul dari permainan kasti serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam permainan kasti tersebut. Nah, yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu memahami dan mempraktekkan gerak spesifik permainan bola kasti. Nah, kalian diusahakan untuk bisa melakukan olahraga tersebut pastinya. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran. Kita masuk ke dalam penyampaian materinya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah pengertian dari permainan kasti. Yang kedua ada sejarah dari permainan kasti. Yang ketiga adalah perlengkapan alat permainan kasti atau sarana prasarananya. Yang keempat adalah teknik dasar permainan kasti. Nah, nanti penyampaian materinya sesuai dengan tahapannya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah kita lihat di sini pengertian permainan bola kasti. Di sini dijelaskan permainan bola kasti merupakan salah satu olahraga dengan menggunakan media bola kecil seperti halnya bulu tangkis, tetapi nanti antara bulu tangkis dan permainan kasti bolanya nanti berbeda. Nah, di mana permainan ini menggunakan regu atau menggunakan tim dan merupakan permainan tradisional yang mengutamakan unsur kekompakan, ketangkasan serta kesenangan sendiri. Nah, dijelaskan juga permainan bola kasti sendiri pada dasarnya dimainkan oleh 2 regu. Nah, setiap regu terdiri dari 12 pemain, di mana salah satu pemain menjadi pemukul dan regu satunya menjadi regu penjaga. Dalam olahraga yang dibutuhkan adalah suatu kerjasama dan kekompakan pemain di dalam satu regu. Nah, itu adalah tadi pengertian dari permainan bola kasti. Nah, itu silakan disimak ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah permainan bola kasti. Nah, di sini dijelaskan permainan ini sudah ada sejak tahun 1744, khususnya di Little Box atau di negara Inggris, yang pernah pada permainan itu disebut dengan lingkungan, yang disebut oleh Johann Newbery. Nah, kemudian di tahun 1828 dibuatlah oleh William Clark di Inggris. Nah, itu diganti ya tadi menjadi permainan kasti. Nah, itu adalah sejarah singkat asal-usul dari permainan kasti. Oke, next kita langsung lihat di papan tulis adalah perlengkapan alatnya atau sarana prasarana yang digunakan dalam permainan bola kasti. Nah, apa saja yang dipakai dalam kita bermain kasti? Yang pertama adalah pastinya lapangan. Nah, ini adalah
di samping saya ini adalah bentuk lapangan permainan bola kasti. Nah, di sini juga ada keterangannya. Yang pertama adalah yang A, tempat penjaga belakang. Yang B adalah ruang untuk pemukul atau si pemukul. Yang C, ruang pelambung, orang yang melakukan lemparan bola. Yang D, ruang tunggu pemain atau yang giliran pemainnya. Yang E, tempat hinggap pertama atau melakukan gerakan pertama. Yang F, tempat hinggap kedua, dan yang G adalah hinggap ketiga. Nah, itu adalah contoh bentuk lapangan ketika kita bermain kasti. Nah, itu contoh keterangannya. Yang kedua ada bolanya pastinya. Nah, bolanya sudah ada, bentuknya seperti itu di ini ya, di papan itu bentuknya adalah berwarna kuning. Biasanya terbentuk dari karet. Nah, itu bolanya kecil. Nah, selanjutnya ada pemukulnya atau sticknya ya. Itu biasanya terbuat dari kayu atau bisa besi. Nah, biasanya kalau di sekolahan umum itu menggunakannya kayu biar lebih mungkin ringan. Nah, itu adalah sarana prasarana yang digunakan atau wajib untuk permainan bola kasti. Untuk penandanya juga bisa menggunakan bendera atau kun atau mungkin batu yang besar atau mungkin ya kayak botol bekas dan lain sebagainya bisa digunakan kalau untuk penandanya. Nah, itu adalah penjelasan dari sarana prasarana yang digunakan dalam permainan bola kasti. Oke, kita langsung masuk ke dalam teknik dasarnya. Nah, tidak lupa kita harus menguasai teknik dasar permainan kasti. Di setiap olahraga pasti mempunyai teknik dasar sendiri. Nah, apa saja? Di sini ada 3 macam teknik dasar. Yang pertama, cara melempar bola. Yang kedua, cara menangkap bola. Yang ketiga adalah cara memukul bola sendiri. Nah, cara melempar bola ada 3 macam. Melempar dengan cara melambung, lemparan mendatar, dan lemparan ke bawah. Dan yang selanjutnya, menangkap bola juga ada 3 macam. Yang pertama, menangkap bola melambung, menangkap bola mendatar, dan menangkap bola dengan cara menyusur. Di situ bisa dilihat di samping saya, itu adalah teknik dasar dari permainan kasti. Oke, kita langsung lebih dalam apa cara melemparnya bagaimana, cara menangkap, cara memukul bola bagaimana. Kita langsung masuk ke bagian dalam inti. Yang pertama kita bahas adalah cara melempar bolanya. Nah, di sini dijelaskan melempar bola adalah tidak harus menggunakan power ekstra, tetapi pada lemparan permainan kasti itu hanya butuh keakurasian atau tepat ya. Nah, yang diminta oleh si pemukul tersebut. Jadi sesuai dengan keinginan si pemukul. Nah, bagaimana cara gerakannya? Itu ada 3 macam tadi. Yang pertama adalah dengan cara melambung. Di sini sudah ada contoh gambarnya orang melakukan gerakan melambung. Nah, cara melakukannya adalah yang pertama, arahkan bola dengan lemparan dari belakang ke depan atas. Yang kedua, pandangan ditujukan pada arah sasaran lemparan. Yang ketiga, sikap badan sedikit ke belakang. Yang terakhir, ayunkan bola dari belakang menuju ke depan. Setelah itu hingga bola lepas melambung. Nah, itu cara melakukan gerakan lemparan melambung. Yang kedua ada gerakan dengan cara mendatar. Di samping saya sudah ada gambarnya juga. Cara melakukannya adalah pertama, bola dipegang dengan tangan. 2, pandangan tertuju pada sasaran pelempar. Yang ketiga, rentangkan tangan ke belakang dan lemparkan arah ke sasaran. Keempat, lengan kiri lurus sejajar bahu. Dan yang terakhir adalah lengan kiri langkahkan kaki 1 langkah dan lempar bola luruh ke arah depan. Nah, itu tadi cara lemparan dengan mendatar. Nah, selanjutnya ada dengan cara lemparan ke bawah. Di situ juga ada gambarnya. Yang pertama, cara melakukannya melangkah 1 kaki ke depan, bola diayunkan dan menuju ke depan bawah hingga itu meluncur tinggi
setinggi lutut penerima, dan pandangan selalu bertuju pada bola. Kalau yang mendatar itu setinggi lutut kira-kira, kalau datar setinggi dada, kalau melambung mungkin di atas leher. Nah, itu adalah penjelasan bagaimana cara melempar bola yang baik. Itu ada 3 macam. Oke, next kita langsung selanjutnya adalah cara menangkap bolanya. Ketika kita sudah mempelajari cara melempar, selanjutnya kita menangkap bola. Nah, di sini dijelaskan cara menangkap bola dilakukan dengan salah satu tangan atau 2 tangan. Nah, gerakan menangkap bola disesuaikan dengan datangnya bola. Nah, datangnya bola itu apa saja? Itu ada 3 macam. Yang pertama adalah menangkap bola dengan cara melambung. Di situ sudah ada gambarnya juga, bisa dilihat. Yang pertama adalah perhatikan lambungan bola. Selanjutnya bola diberhentikan dan di posisi lambungnya bola. Nah, yang ketiga, arahkan kedua tangan pada bola. Yang keempat, kedua tangan membentuk corong. Nah, corongnya seperti ini, menghadap ke bagian atas. Yang kelima, tangkap bola dengan kedua tangan. Itu adalah tahap cara melakukan tangkapan bola melambung. Yang kedua, menangkap bola dengan cara mendatar. Nah, yang pertama adalah menghadap ke arah datangnya bola. Kedua kaki dibuka, lutut ditekuk. Setelah itu, sikap badan agak condong ke depan. Kedua tangan lurus ke depan. Yang kelima, telapak tangan ke depan dengan membentuk mangkuk seperti ini, mangkuknya ya. Sama dengan cara mencondongkan dengan corong. Yang terakhir, setelah bola ditangkap, tarik ke arah dengan menekuk siku. Nah, itu adalah cara melakukan menangkap bola mendatar. Yang ketiga adalah menangkap bola ke bawah. Nah, di situ sudah ada gambarnya juga. Di situ keterangannya, yang pertama cara melakukannya, perhatikan arah lambungnya bola, salah satu lutut di bagian tanah. Nah, yang ketiga, arahkan kedua tangan pada bola, terus kedua tangan membentuk corong dengan menempel di tanah. Setelah itu, tangkap bola dengan kedua tangan. Nah, itu adalah ketiga macam cara melakukan menangkap bola. Selanjutnya kita masuk cara memukul bolanya. Nah, di sini dijelaskan memukul bola pada permainan kita adalah gerakan permainan awal permainan bola kasti yang arahnya gerakannya bebas, boleh melambung, boleh mendatar, boleh rendah. Nah, kerasnya bola yang dipukul jauh akan lebih mudah memenangkan suatu pertandingan pastinya ya. Dan mungkin kalau bolanya jauh, pasti musuhnya itu akan lama mengambil bola karena jaraknya yang jauh. Nah, itu menguntungkan suatu si pemukul. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara memukulnya, nah di situ sudah ada gambarnya. Tahapan 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama menghadap sasaran dan ayunkan pemukul ke depan bola. Yang kedua, pemukul tepat mengenai sehingga bola meluncur jauh ke depan. Setelah itu, sikap memukul kayu tetapi mengayun ke depan dengan tangan pukul merentang jauh ke depan. Setelah dipukul ya, direntangkan dengan letakkan pemukul tersebut di areanya yang si pemukul itu. Nah, itu adalah cara memukul bola dengan baik. Nah, next. Nah, itu adalah tahapan dari materi yang dipaparkan. Tadi saya sudah menjelaskan materi yang kali ini adalah pengertiannya, sejarahnya, terus teknik melemparnya, terus ada teknik menangkapnya, dan yang terakhir ada teknik memukulnya. Nah, itu tadi ketahapan itu silahkan dipelajari, silahkan dipahami yang tadi saya sudah paparkan dari awal sampai akhir. Selanjutnya saya akan memberikan tugas seperti biasa. Yang pertama adalah simak terlebih dahulu dari penjelasan yang sudah dipaparkan tadi ya. Disimak dulu, jangan di skip ya, dari awal sampai akhir biar kamu itu tahu, paham permainan kasti itu seperti apa yang baik dan benar. Nah, setelah kamu paham, setelah kamu mungkin sudah ada gambarannya, setelah itu silahkan melakukan pencatatan pembelajaran tersebut dengan merangkum yang sudah dipelajari tadi.
yaitu yang dari awal sampai akhir tentang permainan bola kasti yang sudah saya jelaskan tadi. Silahkan ditulis di buku, nanti setelah selesai difoto, setelah itu bisa dikirim langsung. Nah, seperti itu mungkin pertemuan pada pembelajaran kali ini tentang permainan bola kasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.